Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya C. Haryatmini dengan NIM 857612696. Saya dari Prodi S1 PG PAUD Universitas Terbuka Purwokerto. Pada video kali ini dalam rangka memenuhi tugas yang kedua filsafat ilmu, yaitu kita akan membahas tentang satu, bagaimana filsafat mengamati dan memperkuat eksistensi keilmihan dan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, yaitu kita akan membahas bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Dan yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Dan yang keempat, contoh penerapan filsafat ilmu. Langsung saja kita langsung pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengamati dan memperkuat keilmian pendidikan melalui tiga pilar utama. Pilar pertama yaitu filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan memiliki objek kajian yang jelas atau eksistensinya jelas. Yang kedua, menguji metode ilmiah yang digunakan dalam pedagogi, apakah sebuah metode pengajaran terbukti benar atau tidak. Yang ketiga yaitu filsafat ilmu menerapkan nilai-nilai luhur dan etika apa yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang pendidikan yang bermakna turut memperkuat ilmu filsafat ilmu, yaitu ketika institusi pendidikan memecahkan masalah di dunia nyata, memfasilitasi riset dan melahirkan inovasi baru. Hal-hal ini akan memvalidasi teori filsafat yang sudah ada atau justru melahirkan konsep-konsep ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang baru. Praktek pendidikan menguji relevansi filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis pendidikan? Karena yaitu kita melihat dari sisi ontologi, yaitu membedah apa hakikat dan tujuan pendidikan itu sendiri, sehingga apakah untuk mencerdaskan atau untuk membentuk karakter. Sedangkan epistemologi membedah bagaimana proses transfer ilmu dan metode pembelajaran yang paling valid dan efektif dilakukan. Dan yang terakhir yaitu kita akan mengenal tentang aksiologi, membedah untuk apa ilmu tersebut digunakan dan memastikan agar ilmu pendidikan berdampak positif bagi kemanusiaan dan bukan disalahgunakan bagi yang menggunakannya. Yang terakhir yaitu keempat, kita akan membahas tentang contoh konkret dalam praktek pendidikan. Contoh konkret penerapan ini terlihat pada penerapan kurikulum Merdeka Belajar Indonesia di Indonesia. Secara ontologi, kurikulum ini memandang siswa sebagai subjek yang unik. Sedangkan secara epistemologi, pendekatannya menggunakan metode student-centered diskusi dan proyek kolaboratif, implementasi SCL. Dan secara aksiologi yaitu dengan cara penekanannya diarahkan pada pembentukan profil pelajar Pancasila yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki moral yang kuat. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.